piknik tipis-tipis nggak perlu jauh-jauh keluar kota. Di kota Solo ada Taman Balai Kambang yang sekarang lebih tertata rapi dan ada spot foto estetik. Tribun Solo bakal ajak kamu berkunjung ke Taman Balai Kambang. Tempatnya teduh, banyak pepohonan, jadi kamu juga bisa bersantai dengan nyaman. Sejarah mencatat, Taman Balai Kambang Solo dibangun pada masa pemerintahan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-7 pada 26 Oktober 1921. Selama puluhan tahun, Taman Balai Kambang jadi tempat favorit warga Solo untuk sekedar melepas penat. Dulu, kondisi Taman Balai Kambang ini dibilang kurang tertata rapi dan nampak agak kumuh. Di Taman Balai Kambang ini juga ada kolamnya. Dulu pun terkesan kurang bersih, tapi sekarang sudah berubah jadi lebih enak dipandang. Taman Balai Kambang jadi lebih nyaman setelah di tahun 2022 taman ini mulai direvitalisasi. Revitalisasi ini rampung pada Desember 2023, lalu diresmikan oleh mantan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pada 25 Juli 2024. Revitalisasi Taman Balai Kambang ini mengusung tema dengan menyatukan kebudayaan dan kelestarian alam. Tujuan revitalisasi demi menciptakan keseimbangan yang harmonis antara pelestarian lingkungan dan warisan budaya di Taman Balai Kambang. Kini, Taman Balai Kambang makin cantik dan nyaman dikunjungi. Setelah direvitalisasi, Taman Balai Kambang terus mengalami perubahan. Mulai dari akses masuk hingga jam buka. Dulunya, pengunjung diberi akses masuk dekat Pasar Ikan Balai Kambang. Kini, akses masuk hanya lewat Jalan Depok. Bagi kamu yang belum pernah ke Taman Balai Kambang, jika datang dari timur Jalan Raden Mas Said, belok kanan bisa masuk ke kiri sebelum belokan Pasar Depok. Dari selatan, Jalan Menteri Superno ambil serong kiri lalu masuk ke kiri. Lalu jika dari utara melalui Jalan Depok, tinggal masuk ke kanan. Untuk masuk ke Taman Balai Kambang, kamu diwajibkan bayar tiket dengan pembayaran QRIS alias non-tunai. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aryo Widiantoko mengungkapkan pihaknya ingin para pengunjung terbiasa dengan pembayaran non-tunai. Selain itu, hal ini juga memudahkan pihaknya dalam melakukan monitoring jumlah pengunjung. Tiket masuk dan semua yang di Balai Kambang menggunakan QRIS kecuali parkir, agar mudah kemungkinan kesalahan berkurang, sekaligus edukasi untuk familiar menggunakan QRIS. Untuk tiket masuk dan semua yang di Taman Balai Kambang ini menggunakan QRIS semua untuk pembayarannya, kecuali parkir masih belum QRIS. Tiket masuk Balai Kambang dipatok senilai Rp5.000. Kalau ingin masuk gedung pertunjukan, tiketnya Rp100.000. Dan masuk amphitheater senilai Rp15.000. Untuk kedua venue ini bisa berubah menyesuaikan penyelenggaraan. Sedangkan untuk parkir masih menggunakan pembayaran tunai. Taman ini menyediakan parkir dengan kapasitas 200 mobil dan 100 motor. Di Taman Balai Kambang kamu jangan khawatir kelaparan. Ada food court di lantai 1 gastronomi yang menyediakan makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau. Jika mau hemat, kamu juga boleh bawa makanan sendiri dari rumah. Ya, Taman Balai Kambang memperbolehkan pengunjungnya menggelar tikar dan membawa makanan sendiri. Namun, pengunjungnya harus menjaga kebersihan dan kerapihan taman. Pihak Taman Balai Kambang telah mengatur agar gelaran tikar tidak merusak rumput. Pengunjung juga dilarang keras merusak tanaman dan fasilitas umum di Taman Balai Kambang ya. Kamu tidak bisa berkunjung ke Taman Balai Kambang di hari Senin. Kenapa? Karena Taman Balai Kambang libur tiap hari Senin. Pengelola meliburkan hari Senin untuk kegiatan maintenance. Seperti halnya tempat wisata pada umumnya memang libur itu di hari Senin, karena di hari Sabtu Minggu justru orang akan banyak untuk datang mencari hiburan ke tempat-tempat rekreasi. Makanya Sabtu Minggu kita buka
walaupun tanggal merah dan di hari Senin, walaupun itu hari kerja, itu kita tutup sekalian untuk cek mungkin ada kerusakan atau ada Alasan Taman Balai Kambang buka mulai jam 10 juga ada alasannya. Pihak Balai Kambang ingin menghindari anak sekolah yang membolos jika dibuka pagi hari. Meski begitu, pihaknya melayani kegiatan komunitas yang menginginkan bisa menikmati taman sebelum jam buka reguler. Mereka cukup mengajukan surat agar bisa masuk di luar jam reguler. Jika ingin memakai atau masuk Balai Kambang untuk acara khusus di pagi hari juga diperbolehkan, walaupun harus lapor dulu ke pengelola. Bicara soal sejarah, Taman Balai Kambang ada sejarah panjang di baliknya. Taman Balai Kambang mulai dibangun pada masa Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-7 pada 26 Oktober 1921. Konon, banyak orang yang percaya taman ini diberkahi karena jauh sebelumnya menjadi tempat bermukim Ki Ageng Pemanahan sebelum membuka alas Mentawok sebagai cikal bakal Kerajaan Mataram. Canggah dalam Pakubuwono 10, Kanjeng Raden Mas Tumenggung L. Nuki Mahendranata Nagara menyebut, ia tidak heran jika Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-7 memilih tempat ini untuk membangun taman bagi kedua putrinya. Karena tempat ini dulu adalah tempat bersejarah yang dulu pernah dipakai oleh Ki Ageng Pemanahan, salah satu leluhur dari Mataram yang kebetulan desanya juga berada di sini. Di tempat-tempat yang konon itu adalah terberkati dan ditandai oleh alam sebagai tempat yang baik. Kemudian Mangkunegara juga menggunakan tempat ini untuk suatu kebaikan, untuk membuat suatu taman untuk kedua putrinya dan kemudian dinikmati juga oleh masyarakat. Dari budaya yang berjalan dari era, kalau kita bisa hitung di era 1540, di era Pajang, tempat ini sudah menjadi sebuah komunitas masyarakat Manahan waktu itu. Kita bisa mengambil sebuah teladan ya. Di tempat ini dulu sudah ada kebudayaan, ada masyarakat yang berkembang di sini. Ada pola pikir yang berkembang di sini, sebuah desa yang kemudian menjadi cikal bakal dari desa Mataram yang ada di Kota Gede. Tak heran jika di sekitar taman, tepatnya di Pasar Depok, ada sebuah titik yang dipercaya masyarakat sekitar sebagai petilasan Ki Ageng Pemanahan. Konon tempat itu digunakan tokoh besar untuk bertapa. Lalu pemerintah Kota Solo pun tiap tahun mengadakan grebek syawal sebelum tempat ini direvitalisasi. Salah satu rangkaian acaranya yakni Syawalan ing Balai Kambang yang menampilkan kisah babat alas Mentawok. Konon setelah berhasil membuka alas Mentawok, berangsur-angsur penduduk di tempat ini berpindah ke Kota Gede lalu meninggalkan tempat ini yang tak berpenghuni. Baru pada era Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-7, tempat ini dibuka kembali sebagai taman untuk kedua putrinya. Ia menyadari adanya kesakralan tersendiri karena bekas seorang tokoh besar sempat bermukim. Taman Balai Kambang ini diresmikan oleh Mangkunegara ke-7 1921, tepatnya di tanggal 26 Oktober. Dahulu taman ini memang diperuntukkan untuk kedua putrinya, yaitu Gusti Raden Ayu Kartini, yang kemudian menjadi nama sebuah taman air, yaitu Partini Twin. Kemudian untuk putrinya yang satu juga, yaitu Partinah Bos, yang artinya hutan Partinah. Jadi di Balai Kambang ini sebuah taman yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebuah taman air dan juga hutan kota yang diharapkan menjadi paru-paru untuk kota Surakarta. Kanjeng Nuki berharap setelah direvitalisasi, Taman Balai Kambang tetap mempertahankan rohnya sebagai tempat yang memegang tradisi leluhur. Dan saya harap dengan keberadaan Balai Kambang ini, Balai Kambang bukan hanya sebagai tempat wisata yang modern, tapi juga tetap memegang tradisi-tradisi yang dulu pernah ditorehkan di tempat ini. Setelah sejarah Taman Balai Kambang, Tribun Solo juga menelusuri pembangunan revitalisasi Taman Balai Kambang. Ternyata,
Perencana kawasan Taman Balai Kambang Satrio Nugroho mengungkapkan, rancangan revitalisasi taman ini yang memunculkan sumbu filosofis. Jika dilihat dari atas, maka akan terlihat garis lurus imajiner dari patung GRAY Partini dan GRAY Partina hingga Pura Mangkunegaran. Ia pun membuat agar titik yang awalnya melenceng menjadi lurus dengan menambahkan sejumlah bangunan di sekitar patung. Kemudian kita tambahkan juga di kolamnya dengan sumbu baru. Sumbu baru itu kita titiknya adalah dari Partini sama Partina. Partini yang sekarang itu sumbunya melenceng, Mas. Jadi sehingga waktu itu kita coba untuk membuat lingkaran yang titik tengahnya itu menuju ke sumbu Mangkunegaran. Ia juga menambahkan beberapa bagian untuk menegaskan garis imajiner ini. Salah satunya pohon baobab yang terletak di depan sebelah pintu masuk. Ia ingin agar rancangan baru ini bisa memberikan nilai lebih pada taman bersejarah ini. Tak hanya sekedar bernostalgia pada kisah-kisah zaman dulu. Nggak cuma tempat piknik. Di Taman Balai Kambang sekarang juga ada spot foto yang menarik yang bisa kamu post di Instagram. Jadi kapan main ke Taman Balai Kambang? Tribun Solo pamit, jangan lupa piknik.